Saya kira nggak ada perempuan yang hatinya itu benar-benar rela di poligami. Haruskah perempuan itu dipoligami sebenarnya? Harus nggak sih? Nggak harus lah mas. Tergantung kondisi, tergantung situasi, tergantung keduanya, tergantung pasangan suami istri, case-nya apa kan gitu. Jadi kan kalau poligami itu kan harus ada sesuatu yang membuat seseorang berpoligami. Kalau nggak ada alasan untuk melakukan poligami, ngapain poligami? Nah itu ya mas. Oke. Tapi trennya sekarang itu perempuan kan atau laki-laki itu kan ingin poligami. Trennya sekarang itu kan banyak ada di media sosial, ada mentor poligami dan sebagainya. Kadang-kadang aneh juga ya kita ya masyarakat kita ketika banyak yang poligami kemudian mau ikut-ikutan poligami. Poligami itu kan bukan hal yang sesederhana itu. Menikah lagi kemudian ya sederhana yang dilihat oleh orang-orang keren gitu kan poligami. Cuman kan di situ ada banyak hal sebenarnya yang perlu dipertimbangkan. Orang tua dari istri pertama, kedua, ketiga gitu kan ya. Kemudian keluarga lah, anak itu kan juga perlu dipertimbangkan. Belum urusan nafkah, mulai nafkah dari nafkah lahir, nafkah batin dan seterusnya. Itu saya kira bukan hal yang mudah. Nikah satu aja saya kira nggak mudah, makanya saya juga belum nikah nih. Apalagi poligami itu ojo cuman gaya-gayaan lah. Tapi pada dasarnya perempuan itu kan kalau ini misalnya diajak poligami, harta banyak, misalnya orang kaya, mau nggak kira-kira itu? Kalau perempuan secara umum saya nggak tahu ya mas. Cuman kalau aku ya mau. Kak, saya kira nggak ada perempuan yang hatinya itu benar-benar rela di poligami. Tidak ada. Sekalipun dia ngomong saya ikhlas suami saya menikah lagi gitu, dia nggak cinta kayaknya sama suaminya tuh. Kalaupun apa ya, mungkin ikhlas ya, mungkin dia rela ya, cuman kerelaannya tidak benar-benar yang sampai 100% seperti itu. Kalau dia justru 100% merelakan suaminya menikah lagi, itu dipertanyakan tuh, dia cinta nggak sama suaminya, dia sayang nggak sama suaminya. Jadi kalau tergantung ya, motif itu, pernikahan itu motifnya apa. Kalau memang landasannya itu adalah karena dia menginginkan suaminya menyayangi, mencintai gitu ya, itu istilah apa yang tepat ya, intinya itu mungkin dia akan berpikir 2 kali, 3 kali atau 1000 kali untuk mau dipoligami meskipun dia dipenuhi kebutuhannya bahkan harta yang melimpah kan gitu. Kalau saya sih lebih memilih untuk ya melarat cukup cuman gak usah kakek tapi nggak usah dipoligami. Oke. Satu aja. Satu aja. Oke, berarti cukup satu aja ya. Satu aja. Oke. Kira-kira ada nggak orang yang dipoligami itu berpotensi merugikan kaum perempuan misalnya? Sangat. Perempuan itu harus bekerja lebih keras dari perempuan yang dipoligami, itu harus bekerja lebih keras dari perempuan yang tidak dipoligami. Urusan rasa mas. Maaf, agak ke depan. Okay. Urusan rasa ya, urusan perasaannya. Suami tidak poligami aja mungkin mereka, aku banyak sih mas ya teman-teman perempuan itu ya yang mereka khawatir suaminya selingkuh, suaminya jajan misalkan gitu. Sekarang bayangkan kalau suaminya benar-benar poligami. Mereka membayangkan beti suaminya selingkuh aja itu udah berat. Apalagi poligami itu makin berat tuh mas. Urusan rasa loh mas. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya lahiriah mungkin itu masih bisa di-manage ya. Meskipun mungkin agak sulit, tapi mungkin bisa ya. Tapi kalau urusan rasa, urusan hati, gak bisa mas. Sulit, paling ya dipendem nangis kan. Kasian.
Tapi benar-benar apa namanya pada situasi dan kondisi saat ini kan apa ya dalam sebuah rumah tangga itu kan kadang-kadang tidak wajar lah misalnya berselingkuh, berpoligami misalnya. Ini kan rata-rata kebanyakan berpoligami. Selingkuh dan poligami beda loh, Mas. Iya beda. Tapi kan kebanyakan yang memang orang yang lebih baik daripada selingkuh ya kita harus berpoligami. Saya jadi pengen tanya sih, sebenarnya ngapain sih laki-laki itu poligami? Nah, Cukup itu. gak satu aja dah. Dan itu masalahnya. Kebanyakan kan memang begini, mengapa seorang laki-laki itu sering mau berpoligami? Karena takut berpotensi diri kita itu melakukan kemaksiatan misalnya. Terus apa namanya satu sisi takut apa ya menjerumus mohon maaf perzinahan dan sebagainya. Mungkin itu alasan yang paling rasional bagi kaum orang yang berpoligami. Aku nggak ngerti ya karena ini di sisi perempuan ya. Kalian aneh gitu loh, saya jadi mikirnya tuh. Kalau urusan takut berzina atau melakukan dosa kan bisa sama istrinya. Kenapa harus yang lain? Kalau mau kan tinggal pulang aja di rumah kan. Kenapa harus menikah lagi? Ya kalau bosen sama istrinya refreshing kemana keluar sama teman-teman ngobrol ngopi sehari 2 hari nginep nggak usah pulang, setelah itu kan ya udah pulang kangen lagi kan sama istrinya kan. Kenapa harus poligami? Ngapain? Oke, ini menarik sih ya bagi anak-anak muda. Kebanyakan memang anak-anak muda itu yang pertama ya memang menjalankan secara kekeluargaan, misalnya menikah, terus berumah tangga. Tapi pada akhirnya itu dengan perkembangannya sekarang itu kan banyak ada mentor poligami sekarang ini. Bahkan bayarannya luar biasa, hampir 2 juta itu. Satu orang-orang yang mendaftar untuk menjadi mengikuti mentor itu hampir 2 juta. Tapi kegiatan hal seperti ini anak-anak muda kan antusias untuk berpoligami. Itu yang mengikuti yang laki-laki atau yang perempuan? Laki-laki dan perempuan. Dan bahkan di ini bisa ta'arufan di situ kalau masih ada yang single. Saya sebenarnya kalau untuk poligami itu saya sepakat ya Mas. Karena Tuhan aja memperbolehkan kan gitu. Cuman kan Tuhan itu memperbolehkan, bukan memerintah. Jadi artinya memberikan pilihan. Antara saya sangat sepakat dengan poligami, cuman kan pertanyaannya saya mau nggak dipoligami kan begitu. Ya jelas nggak mau dong kan gitu kan. Cuman memang mungkin ada saat-saat tertentu yang mungkin yang perempuan-perempuan yang tadinya itu tidak mau dipoligami, mau tidak mau dia harus mau. Itu saya kira adalah alasan-alasan itu mungkin alasan anak mungkin ya. Alasan anak karena mungkin tadi yang Mas Saudari tadi sebutkan bahwa laki-laki itu untuk menghindari zina lah dan seterusnya akhirnya dia menikah lagi, dan ketika sudah ya apa mana ya suami udah menikah gitu kan, menikah lagi kan gitu, terus masa suamiku mau tak tinggal, ini ada anak nih kan gitu, akhirnya mau nggak mau ya udah ya menerima dengan keadaan itu, jadi tidak untuk diri sendiri lagi. Jadi membincang poligami perempuan yang menikah dengan perempuan menikah yang punya anak dengan perempuan menikah yang tidak punya anak ini berbeda Mas. Aku agak sensitif sama anak itu Mas. Kenapa? Meskipun belum punya anak ya. Anak itu adalah makhluk yang wajib bahagia. Apapun caranya, bagaimanapun caranya dia wajib bahagia. Dia wajib mendapatkan keadaan yang baik-baik saja. Meskipun sebenarnya keadaannya nggak baik-baik aja gitu Mas. Jadi mungkin kalau saya semoga aja enggak ya, harus berada di keadaan seperti itu yang tadinya saya nggak mau, ya mau nggak mau harus mau seperti itu. Ya, semoga aja nggak di situ sih Mas. Oke. Ketika ada seorang laki-laki itu sudah memutuskan poligami misalnya, ini pilihannya misalnya cerai atau tidak? Itu tadi tergantung. Udah punya anak enggak nih kan gitu kan. Kalau belum punya anak bisa aja dong
Kalau aku sih ya Mas ya, aku bisa aja. Tapi kalau udah punya anak, saat ini ya, saya nggak ada di kondisi itu. Saya cuman, semoga nggak di situ sih Mas. Kok medeni sih ya pertanyaannya ya. Kalau ada di kondisi seperti itu, di posisi seperti itu, kalau saya punya anak, sepertinya saya mau rela deh, nggak apa-apa untuk dipoliwan. Karena itu tadi, anak berhak mendapatkan keadaan yang baik-baik saja. Ketika orang tua itu udah bercerai, pisah, itu sudah pasti dipastikan bahwa keadaan anak nggak baik-baik aja. Dia berada di kondisi yang tidak baik. Berarti kita harus tidak memilih cerai dong kalau kita punya anak misalnya. Itu. Jadi mungkin orang-orang itu apa ya? Seorang perempuan dipoligami karena memang kasihan sama anaknya begitu. Ya. Karena kasihan sama anak. Tapi bisa untuk perempuan itu bisa minta cerai walaupun kita punya anak misalnya? Bisa-bisa aja. Cuman jahat sekali menurut saya. Jahat untuk anak ya. Aku agak takut sebenarnya ngomongnya Mas ya. Harus ada yang sakit. Harus di situ tetap ada luka. Ketika poligami pasti ada yang terluka kan gitu kan. Pilihannya itu yang akan luka itu ibunya atau anaknya. Kalau ibunya yang luka, anaknya selamat kan gitu kan. Kalau anaknya yang luka, yo ibu selamat kan gitu kan. Dia yo nggak selamat juga sih kan, harus bercerai dengan ayahnya. Cuman di situ kan lukanya itu nggak terus menerus kan begitu Mas. Jadi itu pilihan, dan menurut saya tetap pilihan itu adalah anak yang harus baik-baik saja. Oke. Berarti lebih seorang ibu itu lebih mempertahankan anaknya daripada ibunya, walaupun ibunya itu sedih luar biasa. Luar biasa. Berarti kan sederhana sih Mas. Sing sedih aku apa anakku kan begitu. Tapi kan ini masa depan anak. Ya. Masa depan anak. Kalau orang tua kan walaupun disakiti kan sudah punya pemikiran toh. Tapi kalau anak disakiti kan misalnya sudah punya anak terus tanya ayah kemana. Itu kan sedih ya, kita tambah sedih. Itu yang jadi pertimbangan besar Mas. Saya kira banyak keluarga yang memang mempertahankan keluarganya itu karena anaknya. Itu alasan yang sama sih sebenarnya. Di seorang perempuan. Saya sinau di lapangan sih melihat kasus-kasus teman keluarga seperti itu. Tapi seorang pejuang poligami misalnya, itu kan yang pasti yang dinikahi itu janda, perawat, itu itu enggak jelek, tapi orang yang cantik-cantik semua. Ya. Saya nggak ngerti ya Mas sama cowok-cowok poligami itu ya. Alasannya takut zina lah, inilah, atau mengikuti sunnah Rasul lah. Sunnah yang mana sih? Istrinya Nabi itu yang perawan cuma satu loh. Sisanya semuanya janda. Tapi kalau tadi Mas Adori bilang ini tren gitu ya. Saya kok malah banyak yang menemukan mereka itu nikah perempuan yang lebih muda, lebih cantik. Sunnahnya di mana? Terus inget Gus Dur ya Mas ya. Inget Gus Dur pernah bilang itu kan orang mau menikah lagi itu kan harus adil. Sedangkan yang mengukur adil atau tidaknya itu kan bukan pada laki-lakinya, tapi perempuannya. Perempuannya itu merasa diperlakukan adil atau tidak. Selama ini kan laki-laki mengukur dirinya sendiri, aku adil nggak sama istriku kan begitu. Dia tanya nggak sama istrinya, aku sudah adil nggak kan gitu. Jadi kayaknya perlu koreksi tuh malah bapak-bapak, cowok-cowok tuh Mas. Tapi nggak perlu sih sebenarnya ya. Menikah lagi secara hukum Islam kayaknya nggak perlu deh Mas. Harus minta izin sama istri kan nggak perlu. Tapi kalau pakai hukum positif aja yang harus izin sama istri. Kalau nggak gitu kan nggak keluar di buku nikahnya kan nggak keluar. Semoga saya nggak dipoligami. Nggak kalau mesti. Tidak semua perempuan mau dipoligami. Saya juga menjumpai beberapa perempuan yang meskipun anak wis berapa gitu,
dia pisah sama suaminya karena suaminya menikah lagi. Tidak semua perempuan mampu menahan sakit tadi itu. Lebih baik cari laki-laki yang lain Atau- yang menerima keadaannya. Atau mending jomblo aja. Jomblo bareng anak-anaknya. Iya. Tapi kasihan juga dong kalau anaknya jomblo, misalnya single berapa tahun, kan kasihan anaknya. Kan lebih apa nih Mas? Secara finansial kan pasti berkurang. Terus kan kalau menikah lagi kan ada tambahan finansial, ada yang mengurus. Apakah perempuan itu harus membebek pada laki-laki untuk memenuhi kebutuhan anaknya? Saya kira tidak. Itu pentingnya perempuan juga harus belajar tuh di luar rumah tuh. Nggak hanya di luar rumah. Kalaupun memang bisa di dalam rumah mereka berpenghasilan ya nggak apa-apa. Yang dikhawatirkan kan adalah kondisi-kondisi yang kalau misalkan suaminya itu tidak lagi bisa memberikan yang seharusnya diberikan kan gitu, nafkah secara lahir kan seperti itu. Makanya perempuan kan kudu belajar. Di rumah banyak kok perempuan yang berpenghasilan, jualan di rumah, jualan online itu banyak kan perempuan-perempuan. Nah kalau memang dia harus bercerai dengan suaminya, apakah kemudian anaknya itu harus dinafkahkan kepada suami yang lain? Kan tidak Mas. Nggak ada hubungannya sama bapak barunya itu Mas. Makanya kalau tadi syarat poligami itu adalah harus adil, maka dia tidak akan pernah adil. Mungkin secara sikap perilaku mungkin bisa ya, tapi soal rasa mereka tidak akan pernah bisa adil. Kalau perempuan itu ingin lebih disayang daripada perempuan lainnya, istri yang lain, itu pasti saya kira, dan itu adalah hal yang wajar. Meskipun itu nggak boleh, gitu. Dalam konteks berbagi ya Mas ya, berbagi suami tadi ya, meskipun nggak boleh gitu kan. Tapi pasti mereka punya keinginan yang seperti itu. Jadi saya kalau ngobrol sama orang-orang itu ya di kampung gitu ya Mas ya, kalau suami menikah lagi, misalkan istri pertama ada istri kedua, maka istri pertama itu akan cenderung mencarikan suaminya istri lagi. Jadi punya 3 gitu kan, ada istri ketiga kan gitu. Jadi aku cek gak loro dewe sore. Biar aku tidak sakit sendirian seperti itu. Biar istri kedua juga merasakan apa yang dirasakan oleh istri pertama. Karena tidak hanya ada rasa senang, bahagia aja di situ. Pasti ada luka. Saya tidak percaya Mas, sangat tidak percaya dengan orang yang punya istri 1, 2, 3 yang ditampilkan di ruang publik yang bersamaan, yang mereka berpeluk-pelukan antara istri satu dengan yang lain, dan mereka tidak benar-benar merasakan kebahagiaan tanpa ada sedikit aja luka. Saya tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Kalau memang itu beneran terjadi ya, dia nggak sakit sama sekali, dia nggak sayang sama suaminya tuh Mas, dia nggak cinta sama suaminya, bener. Karena rasa itu kan yang kemudian membuat kita itu cenderung untuk memiliki dia sendirian, tidak mau berbagi dengan siapapun kecuali sama anaknya ya. Sama orang tuanya aja kadang perempuan itu jealous loh Mas. Iya, beberapa orang begitu, teman-teman begitu, kejadian teman-teman yang udah menikah gitu kan, jealous sama mertuanya sendiri, kok iso aku gitu. Oke, ketika seorang laki-laki itu sudah punya 2 istri, itu kan kalau dicarikan dari istri pertama lagi kan tambah enak itu laki-laki. Jadi tiga Ya. istri. Iya, tapi kan tujuan dari mencarikan tadi itu kan bukan untuk mengenakkan suaminya sebenarnya, tapi lebih kepada istri kedua biar juga merasakan apa yang dirasakan sama istri pertama. Diganggu kan gitu kan, istri kedua itu mengganggu istri pertama, jadi biar juga diganggu sama istri ketiga gitu loh Mas. Ya keuntungan ada di suami, cuman kan setidaknya ada orang yang merasakan apa yang dirasakan sama saya, mungkin seperti itu. Itu sih obrolan ibu-ibu Mas. Ya benar juga sih sebenarnya sih. Tapi lebih banyak yang didapatkan oleh suami. Apa? Dapat istri 3 kan? Lah ini menarik bahwa sekarang itu poligami itu yang dulunya itu bersifat privat dan sekarang itu sudah
menjadi publik. Sehingga orang-orang itu begitu tertarik, ada mentor, ada orang yang ingin poligami dicarikan, karena memang ini adalah yang dulunya bersifat privat, jadi sekarang itu bersifat publik. Akhirnya orang itu berbondong-bondong, ikut aja deh ke mentor ini, siapa tahu ada yang dapat, kan begitu pastinya. Tapi kita juga perlu analisis loh Mas, siapa sih pelaku poligami? Siapa sih yang membanggakan perilaku poligami? Kan begitu. Saya kira kalau orang-orang di sekitar saya ya, teman-teman itu enggak. Mungkin saya justru menemukan orang-orang yang melakukan poligami justru orang-orang yang, mohon maaf, yang mungkin punya background agama yang lumayan nggak umum lah Mas, sehingga rotok tekun agamanya. Kemudian kalau orang-orang yang biasa-biasa saja, apalagi kaum intelektual, saya kira jarang Mas. Dosen, guru, saya nggak poligami. Oke, ada ungkapan yang dari seorang perempuan itu kebetulan kan istrinya 4. Ada ungkapan begini, poligami itu ilmu tertinggi dalam suatu pernikahan. Ilmu apa? Setuju nggak nih? Ilmu apa? Ukurannya mana? Ya, ukurannya mungkin gimana? kesabaran, menjaga satu keadilan, bagaimana kita itu menghadapi suami yang begini kan. Perempuan yang mana sih yang ngomong begitu? Saya mau tahu. Aku aja sahabatku menikah itu kadang aku jealous loh Mas. Biasanya bareng aku gitu kan, tiba-tiba dia nikah gitu. Aku senang dia nikah tapi ya rada jealous gitu kan ya. Itu padahal sahabat loh. Apalagi nih suami gitu loh Mas. Ya bahagia gitu kan melihat teman menikah, sahabat baik gitu kan menikah kan. Bahagia, bahkan saya hadir, dia kemana gitu kan menemui calon istrinya, saya nganter gitu kan. Ketika nikah rotok jealous kan gitu. Ini apalagi suami. Jealousnya kayak gimana? Sakitnya kayak apa? Latihan sabar yang lain aja deh. Nggak usah latihan sabar yang itu. Aduh, aku nggak ngerti sih kelasnya. Mungkin sudah kelas yang berbeda ya untuk sabar yang itu. Saya nggak tahu sih. Oke, yang terakhir, apa yang mau disampaikan kepada anak-anak muda yang khususnya orang yang berpoligami? Kalau yang poligami, kalau istri kedua, istri ketiga belum punya anak, mending cerai aja. Meskipun cerai itu adalah perilaku yang paling tidak disukai sama Tuhan kan ya. Kalau punya anak ya nggak apa-apa diteruskan. Dan untuk anak-anak muda yang belum menikah, yang istrinya cuma baru satu, udah nggak usah nambah, menikah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kasian perempuannya. Tuh. Dan saya gini sih Mas, karena memang terikat agama ya, aturan agama ya, kalau laki-laki poligami, harusnya perempuan juga harus dong, boleh untuk melakukan poliandri kan begitu. Dibalik aja sih, misalnya Masnya istrinya menikah lagi gitu, ya apa rasanya kan begitu. Itu jangan sampai menikah lagi ya, kalau orang Madura ya Mas ya, saya asli Bangkalan Mas. Kalau jangan sampai menikah lagi, kayak yang perempuan itu boncengan sama laki-laki yang tidak dikenal, itu urusannya darah sudah Mas. Itu kalau perempuan yang melakukan hal itu. Terus kemudian kalau laki-laki itu beristri lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, itu kalian kok kurang ajar banget sih. Ya bisa-bisa kan kalau orang Madura kan disunat lagi itu. Oke, yang terakhir kita begini, tangannya sama-sama butuh anak muda. 1, 2, 3. Indonesia butuh anak muda. Oke, terima kasih Mbak Ila. Ya.